Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwatu iman, para pemirsa Tajdid TV dimanapun berada, dalam Al-Quran di antara 114 surat ada surat yang pendek, surat yang cukup sering dibaca, namun memiliki makna yang cukup mendalam. Surat tersebut adalah surat ke-103 dari 114 surat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat ini dengan lafaz qasam, lafaz sumpah, yaitu sumpahnya dengan waktu, wal asri. Dalam Al-Quran yang diterjemahkan oleh Kemenak, ayat pertama ini diterjemahkan dengan kalimat demi masa, yang mana dalam beberapa tafsir kalimat al-asri ini dijelaskan maksudnya adalah waktu siang. Ada juga yang menjelaskan makna al-asri ini adalah waktu asar, waktu sholat setelah sholat zuhur. Namun Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-asri adalah az-zamanul lati yaqa'u fihi halqatu bani Adam. Al-asri adalah waktu di mana terjadinya aktivitas-aktivitas manusia, min khairin aw syarrin, baik aktivitas itu pada unsur kebaikan ataupun pada unsur yang jelek. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat kedua pada surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dalam terjemahnya, ayat ini menggunakan dua adat hasr. Maksudnya dua adat taukid. Ada inna kemudian lam taukid, yang mana kita ketahui ketika sebuah informasi diisi dengan menggunakan dua kalimat taukid atau dua adat taukid, ini menandakan bahwa terkadang informasi ini dibantah oleh beberapa pihak sehingga perlu untuk menggunakan penguat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Lalu siapa ya yang dimaksud dengan manusia pada ayat ini? Ada yang menjelaskan bahwa alif lam di sini ini menunjukkan khusus. Manusia yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas yang menjelaskan demikian. Namun ada juga yang menjelaskan alif lam di sini justru menunjukkan umumnya lafaz ini atau mencakupnya lafaz al-insan pada seluruh manusia. Sehingga tidak terbatas hanya orang kafir saja, tapi juga orang-orang lain. Sebelum nanti ayat kedua ini akan dikhususkan melalui ayat yang ketiga. Innal insana lafi khusrin. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat khusrin di sini? Pada beberapa tafsir dijelaskan makna khusrin dengan menggunakan kalimat nakiroh. Ini menunjukkan bahwa khusrin di sini tidak ditentukan, tidak disebutkan yang mana yang dimaksud dengan khusrin atau kerugian seperti apa yang dimaksud, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi dengan adanya kalimat nakiroh yang digunakan, ini menunjukkan bahwa khusrin di sini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat manusia mengalami kehancuran, sesuatu yang membuat manusia akan mengalami penyesalan. Sehingga dalam tafsir Al-Munir dikatakan khusrin di sini menunjukkan adanya kerugian,
adanya kehancuran bagi manusia-manusia yang sibuk menghabiskan hidupnya dengan urusan-urusan dunia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada bulan yang suci ini, kita ambil contoh bagaimana atau seperti apa yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 1 bulan dalam hitungan tahun Hijriyah itu terdiri dari 29 hari. Kemudian terkadang digenapkan menjadi 30 hari. Maka dalam 30 hari atau 29 hari yang akan kita lalui pada bulan Ramadan, ini bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga mendatangkan kerugian bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang dicatatkan dalam kitab Al-Musnadnya Imam Ahmad, bahwa 3 golongan yang menurut beliau mengalami kerugian. Bahkan dalam kitab Imam Al-Baihaqi, lafaz hadisnya berbeda, namun di awalnya ditambah keterangan atau ada keterangan tambahan bahwa Rasul menyampaikan sabdanya ini ketika beliau menaiki mimbar. Lalu beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali hingga para sahabat bertanya. Dalam lafaz Imam Ahmad, urutannya berbeda. Yang pertama Rasul bersabda, "Raghima anfu rajulin," rugilah seseorang. "Dzukirtu indahu," namaku disebut di sisinya. "Walam yusolli alayya," tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Yang kedua, "Tsumma raghima anfu rajulin," rugilah seseorang. "Dakhala alaihi ramadhanu," datang padanya bulan Ramadan, "fansalaja," lalu dia berlalu, "walam yughfar lahu," sedangkan orang tersebut belum diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, "Tsumma raghima anfu rajulin," kemudian rugilah seseorang. "Adraka walidaya al-kibaru," dia mendapati kedua orang tuanya sudah mencapai usia tua, usia senja. Tapi kedua orang tuanya ini tidak menjadikan orang tersebut dapat masuk ke dalam surga. Di antara 3 golongan tersebut, kita mendapati ada orang yang rugi, ada orang yang merugi ketika dia menghadapi bulan Ramadan. Padahal di dalam bulan Ramadan banyak keutamaan, baik itu tentang bulannya sendiri atau amal-amal yang utama yang khusus dalam bulan Ramadan. Suatu iman para pemirsa Tajdid TV dimanapun berada. Bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi disampaikan, dalam tahun Hijriyah atau hitungan Hijriyah, 1 bulan hanya terdiri dari 29 hari yang terkadang genap menjadi 30 hari. Maka siapa yang tidak memaksimalkan ibadah, siapa yang tidak memaksimalkan 29 hari atau 30 hari pada bulan Ramadan, ia termasuk orang yang rugi. Di antara keutamaannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasul menyampaikan, ketika kita memasuki bulan Ramadan atau ketika datang bulan Ramadan, setidaknya 3 keuntungan atau 3 keutamaan yang terjadi. Yang pertama, futihat abwabul jannah. Rasul menyatakan bahwa ketika masuk Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghallaqat abwabu jahannam. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syaitan. Kemudian setan-setan akan dirantai. Itu keutamaan atau di antara keutamaan bulan Ramadannya sendiri. Selain dari itu, ada amalan-amalan yang khusus hanya terdapat pada bulan Ramadan dengan ganjaran yang luar biasa. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 37 dan 38, secara berurutan Imam Al-Bukhari menempatkan 2 hadis ini, dimulai dari hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, didasari keimanan dan adanya pengharapan atas ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni seluruh dosa yang telah dia lakukan. Kemudian hadis nomor 38, man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan imanan wahtisaban, dilandasi keimanan dan adanya pengharapan atas ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dua di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia. Akan tetapi oleh Rasul disabdakan, oleh Rasul disampaikan, tetap masih ada orang yang merugi, yaitu orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu, tetap saja dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, pemirsa Tajdid TV dimanapun berada. Kemudian kalau kita kembali pada ayat ketiga pada surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian di antara manusia-manusia yang merugi, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan atau mengerjakan amal soleh, saling menasehati pada kebenaran dan menasehati pada kesabaran. Tafsiran dari ayat ketiga ini sudah kita pahami dari lafadznya saja. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh di sini adalah amal-amal yang dianggap baik, atau lebih khususnya amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketaatan dan menjauhi maksiat. Suatu iman rahimakumullah. Lalu dua poin berikutnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling menasehati pada kebenaran dan saling menasehati pada kesabaran. Yang dimaksud kesabaran atau yang dimaksud kebenaran ialah segala sesuatu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan pada hambanya, serta menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang pada hambanya. Termasuk menasehati pada kebenaran adalah mengingatkan sesama muslim, mengingatkan sesama mukmin tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan pada tauhid, serta mengingatkan untuk menegakkan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, wa tawassaw bis sabri, saling menasehati pada kesabaran. Yang dimaksud menasehati pada kesabaran yakni sabar atas melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar atas menjauhi maksiat kepada Allah, juga sabar atas ketetapan dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan dalam tafsir Al-Munir, yang kemudian dari satu surat ini kita pahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa al-insan di sini adalah orang kafir. Karena pada ayat ketiga oleh Allah dikhususkan yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Poin ketiga dan keempat, yakni watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Ini juga menjadikan tanda atau menjadi tanda bagi kita untuk menjadi umat terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian adalah umat terbaik yang tanda-tandanya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, memerintah pada kebaikan dan melarang pada yang munkar, wa tu'minuna billah, serta beriman kepada Allah. Kemudian agar kita tidak menjadi rugi, maka hendaknya kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan mengamalkan amalan-amalan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan melalui Rasulnya. Bersaum didasari dengan keimanan dan mengharap ganjaran, melakukan qiyam Ramadan dengan didasari keimanan serta mengharapkan ganjaran, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pada Al-A'raf ayat ke-43, ada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita pada urusan ini yang dimaksud adalah surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, karena tanpa petunjuk dari Allah pasti kita tidak akan bisa ada di sini. Ini dikatakan oleh orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah melalui Rasul-Nya. Kemudian mereka mengikuti petunjuk tersebut sehingga bisa masuk ke dalam surga-Nya. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi, yang tidak bisa memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mengucapkan lafaz alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ketika sudah mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.